Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Habib Syahriar. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu sepeda tua yang cukup populer di kalangan para kolektor saat ini. Adalah Vongers Groningen dari Belanda ya. Nah, yang ingin saya review adalah dengan tipe tertingginya, yaitu adalah BB60. Nah, kenapa saya ingin review sepeda ini? Jadi dari sebuah cerita. Sebenarnya saya baru dapat sepeda ini dari luar Jawa, dan kemudian ada salah satu hotelis yang mengatakan bahwa mas, sepeda sampean kok gini ya, tidak sesuai dengan pakem BB pada umumnya. Jadi seperti itu ya. Nah baik, jadi sepedanya ada di belakang saya. Nah, kita akan review bersama-sama ya. Kita akan belajar bersama-sama mengenai detail dari sepeda ini. Apakah benar sepeda ini tidak ori atau bahkan ya beginilah sesuai dengan pakemnya gitu ya. Baik, sebelumnya silahkan terlebih dahulu untuk subscribe, kemudian like dan komen. Jangan lupa untuk share ya jika dirasa video ini bermanfaat untuk banyak orang. Ya oke, baik, jadi di depan kita sekarang ini sudah ada BB60 yang tadi saya jelaskan ya. Jadi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa saya di sini bukan pakar ya, saya bukan pakar sepeda, tapi saya adalah penikmat sepeda. Jadi kita di sini akan belajar bersama-sama ya, mengenai sepeda ini apakah benar ori atau tidak gitu ya. Jadi barangkali nanti ada penjelasan saya yang kurang berkenan atau kurang lengkap, itu nanti bisa kalian tinggalkan komentar kalian pada kolom di bawah video ini gitu ya. Nah baik, kita ulas dari mulai setangnya terlebih dahulu. Nah baik, jadi sepeda Vongers PP ini memakai rem U. Nah biasanya secara umum kalau misalnya sepeda Vongers dengan rem U, otomatis dia memakai stang yang model balok gitu ya. Kenapa disebut balok? Nah ini dulu ada yang menyebut balok, ada yang menyebut stang tahu gitu ya, karena bentuknya kotak-kotak. Nah jadi seperti ini, bentuknya kotak-kotak, dan ini menyatu dengan handle-nya ya. Nah kalau saya mengatakan ini ori ya, kenapa saya mengatakan ori? Karena bisa dilihat di sini, kalau Vongers ori itu biasanya fontnya itu seperti ini ya, font tulisannya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini fontnya sama ya. Kemudian memakai font yang kecil, bentukan hurufnya yang kecil. Yang kedua, bisa dilihat, jadi jarak antara huruf satu ke huruf yang lain ini sama semua, ya kan? Jaraknya sama semua dari mulai F-nya ke O, O ke N dan seterusnya. Oke ya. Nah, yang ketiga, kita lihat kesejajaran huruf ya, jadi ini rapi, ini sejajar lurus gitu ya. Nah jadi nggak ada huruf yang agak ke atas, agak ke bawah, jadi ini lurus. Nah ini adalah penanda dari stang ori gitu ya, yang bisa kita lihat. Nah kemudian kenapa saya mengatakan ini ori, karena ini juga nyambung ya. Nah biasanya kalau misalkan kita memakai stang seperti ini, otomatis di sini nyambung dengan ini, namanya 3 roda ya. Nah ini 3 rodanya pun juga sepertinya ori ya, masih ya. Jadi kita lihat antara lingkaran ini, nah ini masih sesuai ya. Nah ini nyambung ke remnya. Ada yang mengatakan kemarin ini remnya ini kemungkinan ori ini mas ya. Kalau ori tidaknya saya pun juga nggak tahu untuk rem ini ya. Tapi saya rasa ini ori. Kenapa saya mengatakan ori? Jadi kita bisa lihat di sini. Ini kan masih ngancing ya, masih benik ya, masih bentuk seperti ini, dan ini kuningan, gitu ya. Dan ini pun juga masih kotak-kotak, ya kan? Nah, di sini juga sama, masih kuningan.
Jadi gitu, jadi setremnya ini masih nyambung gitu ya. Yang di bagian sini ini yang ini ya, sepertinya perlu dicarikan yang ori gitu ya untuk bagian setrem yang ini, yang di karetnya ini ya. Nah kemudian yang kedua adalah valve-nya. Valve-nya pun juga masih ori ya. Jadi kalau pakai stang ini biasanya ini kan gumpet ya, gumpet, jadi tidak ada paku tambahan ya. Jadi kalau misalkan mau nyetel gimana? Nah nyetelnya ini pakai ini ya, yang namanya valve. Nah ini untuk mengencangkan dan juga untuk merapatkan stang tersebut. Kuncinya ada di sini. Itu ya. Yang ketiga, jadi bisa dilihat di sini. Ini kemungkinan besar catnya pun juga masih ori ya. Tandanya adalah bisa dilihat di sini masih ada meni-meni merahnya. Ya kan. Kemudian di sini masih ada kalau Fonkers itu biasanya kan ada ini ya, ada garis hijau-hijaunya gitu ya. Nah, kemudian yang menandakan ini apa namanya, catnya masih ori, jadi bisa dilihat di sini. Nah di bagian sini ini transfer mereknya pun juga masih terlihat samar-samar ya. Jadi ini harusnya ada transfer mereknya, bentuknya kotak kecil gini ya. Nah ini masih terlihat sedikit. Nah, jadi ini kemungkinan besar untuk catnya ini masih ori ya. Oke, jadi seperti itu. Nah kemudian kita sekarang ke lampunya. Jadi lampunya ini memakai VT. Jadi seperti yang saya ketahui ya, dan kita bisa belajar bersama-sama. Jadi kalau Fonkers memakai VT, VT ini bisa menjadi suatu opsional ya dari lampu sepeda tersebut, sepeda Fonkers ya. Untuk dinamonya pun juga memakai VT. VT-nya VT tua ya. Jadi ini kuningan. Jadi memang jarang ada VT kuningan ya. Umumnya kan ini ya, putih warna ininya ya. Jadi ini memakai kuningan. Untuk peleknya memakai Crown Springs ya. Untuk depan polnya 36. Nah kemudian, nah disinilah letak keanehan yang pertama, yang ontelis yang tadi saya katakan itu mengatakan kalau sepeda ini tidak ori. Kalau BB ini biasanya kan ada potongan di sini kan ya, sedangkan ini tidak ada. Nah ini malah seperti ini ya, bentukan dari Fonkers Hazard gitu ya. Tapi bisa kita lihat di sini, ini catnya masih ori, ya kan? Catnya masih ori dan masih nyambung. Nah ini adalah ciri khas dari BB, biasanya ada seperti ini ya. Kalau orang menyebutnya ini kuku macan ya, dan ini ada kancingannya. Dan kita lihat secara detail. Jadi sepeda ini belum pernah ada las sama sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah bawaan dari sepeda BB itu sendiri. Nah, jadi kemarin sudah sempat saya cari apakah memang ada tipe BB seperti ini. Ternyata memang ada. Jadi nanti insya Allah saya sertakan gambar yang pernah saya dapatkan dari salah satu ini ya, di Facebook ada yang pernah ngupload gitu ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian ini juga masih ada kancingannya seperti ini ya. Nah ini adalah penanda dari Fonkers tipe elite biasanya ya. Jadi ada las pengunci seperti ini, hampir keseluruhan ada ya. Nah, ini adalah penanda ori. Jadi seperti itu. Untuk kuncinya ini memakai kunci Clock ya kalau nggak salah ya. Nah, mereknya ini Clock ya. Jadi ini dari Belanda kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita lihat di bagian belakang, kalau tulisannya masih ada, ini biasanya ada tulisan Made in Holland gitu ya di bagian bawah ya. Jadi seperti itu. Nah keanehan yang kedua, saya mengatakan ini piringan atau gearnya ini tidak ori karena tidak ada lambang Fonkersnya gitu ya. Ya baik, kita di sini belajar bersama-sama ya. Dari kalau saya mengatakan ini ori ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena kalau kita lihat di sini
Jadi ini piringannya ini masih nyambung ya, masih nyambung dengan as tengahnya. Dan kemungkinan besar kalau misalnya dicopot, di as tengahnya ini akan ada lambang FG-nya. Nah, memang kalau kita lihat di sini tidak ada lambang Fongersnya, tapi ini vernicalnya ori ya. Untuk vernicalnya ini ori. Nah, kemudian penanda kalau misalkan ini benar apa namanya piringan Fongers. Nah, ini bisa kita lihat pada bagian belakang. Biasanya ketahuan di sini. Nah, ada angkanya, angka 50 di sini ya. 50 itu apa, Mas? Jadi 50 itu adalah jumlah giginya. Nah, kalau misalnya tidak ada lambang, nah otomatis kita biasanya harus mencari ini. Ada enggak tulisan seperti ini? Kalau misalnya ada, berarti memang ini adalah jenis piringan yang ori. Jadi seperti itu ya. Kalau menurut saya ini ori ya. Kalau misalnya ini tidak ori, mungkin bisa ditambahi referensi yang mengatakan ini tidak ori seperti apa. Kalau menurut saya ini ori, karena kenapa? Ini tipis ya, dibanding dengan gear-gear repro pada umumnya ini tipis. Dan vernicalnya ini ori ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian sadelnya. Kita sekarang ke sadel. Ini sadelnya pun juga ori ya. Kenapa saya mengatakan ori? Jadi dilihat di sini ini masih ada lambang Fongersnya. Terlihat samar-samar tapi ini lambang Fongers ya. Biasanya lambang Fongers, kemudian di sini diikuti dengan tulisan Fongers gitu ya. Nah, kali ini memang sudah sangat tua, saking sangat tuanya akhirnya sampai hampir tidak terlihat gitu ya. Begitupun juga di samping sini. Nah, ini pun juga ada lambangnya ya, samar-samar. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, baik, jadi itulah ulasan dari video ini. Kalau saya mengatakan ini adalah masih orinya, masih aslinya ya. Nanti akan saya sertakan dokumen tentang tentang Fongers yang BB yang dengan jenis seperti ini. Apakah benar ada atau tidak gitu ya. Nah, baik. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa ditambahi ya di bagian komentar. Baik, begitulah ulasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.